Gen people, apa kabar? Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, sesehat dunia media sosial hari ini. Mungkin kalau hari ini memang sudah cukup, ya, tapi memang namanya juga media sosial pasti akan jadi perbincangan. Well, kali ini gue lagi mau bahas soal dua kisah anak muda berprestasi, tetapi kenapa nggak viral? Dan yang viral kenapa yang itu aja? Itu dia. Mungkin teman-teman masih ingat sama dua penari muda yang pria dan wanita ini, namanya Keisha dan Devina. Mungkin gambarnya ada di sini nanti. Jadi sebenarnya ada dua penari anak SMP, nari keren banget, perform gitu di di sekolahnya kayak gitu. Terus kemudian tetapi videonya itu kesebar di WA broadcast gitu. Terus kemudian di WA group gitu kalau nggak salah ya. Terus itu isinya ada komentarnya yang menurut aku kayak julid banget, wah gini ya, kalau misalnya aku nggak salah. Kita bacain aja ya. Generasi muda muslim sudah mulai dipengaruhi dengan budaya asing. SMPN 1 Ciawi memasukkan kurikulum dansa dalam pelajaran ekstrakurikuler dalam materi pembelajarannya. Kenapa rakyat masih terlena melihat generasi penerus bangsa dirusak seperti ini? Pakai emot nangis 2 kali kayak gitu. Well, maksud aku kayak ini aku nggak tahu siapa yang nulis, nggak tahu juga siapa yang menyebarkan. Mungkin yang nulis, mungkin yang ngetik sekarang ini lagi ketar-ketir karena dia lagi dibicarain se-Indonesia kayak gitu dan membuat heboh gitu. Cuman gara-gara tulisan ini jadi dua anak ini bernama Keisha Aditya Putrawinardi dan Devina Anindita dari SMPN 1 Ciawi Bogor. Mereka berdua ini sebenarnya adalah atlet dance sport gitu ya. Atlet dance sport, kemudian atlet dance sport yang ternyata baru saja menang. Mereka berdua tuh meraih medali emas Porprov Jabar 2022 cabang olahraga dance sport kayak gitu. Makanya karena mereka berdua menang nih, mereka juara, mereka tuh diminta untuk tampil perform dong di sekolah kayak gitu. Nah, tampillah kayak gitu. Nah, padahal kalau misalkan mereka berdua ini tampil ketika pas lagi perform beneran, maksudnya nggak di sekolah gitu, mereka pakai kostum, ada kostumnya sendiri. Mungkin karena memang kostumnya adalah seragam SMP, jadi orang ngelihatnya aneh atau kayak gimana gitu mungkin ya. Tapi seaneh-anehnya juga nggak harus sampai ngatain generasi penerus bangsa dirusak, terus kurikulum dansa dimasukkan. Sebenarnya Anda tahu nggak sih sebenarnya kalau emang tuh beneran dimasukin ke kurikulum? Kan belum tahu. Anda tidak mencari tahu dahulu gitu loh maksudnya. Jadi ada beberapa hal yang disorot nih. Yang pertama adalah kurikulum dansa yang katanya adalah pelajaran tidak beradab. Terus yang kedua, penggunaan hijab oleh sang siswi yang dianggap tidak sesuai untuk menunjukkan tarian dansa, katanya kayak gitu. Nah, yang ketiga, ada permasalahan sentuhan tangan kedua penari yang berlawanan jenis kelamin ini kayak gitu. Nah, yang keempat, kok cowok narik sih, kok cowok lentur kayak gitu. Terus kemudian yang kelima adalah generasi muda kok dirusak, kok kita terlena. Nah, wow, ini baru berapa kali baru di tweet, bukan di tweet ya, baru tersebar sebentar aja ke media sosial tuh kayak langsung pecah gitu loh. Maksudnya langsung kayak menyita perhatian banyak orang karena mungkin kayak kalau nggak suka mungkin nggak usah ngejudge sekali ya gitu loh. Kalau nggak suka mungkin nggak usah komentar terlalu berlebihan atau kayak gimana gitu loh. Dan nyatanya sebenarnya belakangan SMPN 1 Ciawi ini melalui media sosial resminya mereka mengkonfirmasi bahwa bahwa mereka berdua ini adalah atlet dan sport dan baru saja meraih medali emas. Terus kemudian tidak ada kurikulum dansa yang diajarkan, atau tidak ada kurikulum dansa di SMP tersebut, dan tidak ada ekstrakurikuler juga di SMP tersebut. Jadi kok bisa ngomong kayak gitu? Kok bisa ini? Anda kalau julid harus dengan yang valid gitu loh, nggak bisa ngomporin orang tapi bohong gitu, tidak dengan data yang valid gitu loh. Kemudian karena ini viral, Agnes Mo itu salah satu selebritas, ya kita tahu lah ya siapa Agnes Mo gitu, dia ngelihat terus sampai akhirnya dia memberikan apresiasi, dia memberikan dukungan, posting di Instagram segala macem, terus ngundang dua anak ini ke Senoparty. Terus kemudian
mereka berdua perform di depan Agnes Mo, dia apresiasi sama Agnes Mo, didukung oleh, sampai akhirnya kayak mendapat sebagian besar masyarakat Indonesia tuh kayak akhirnya melek terus kayak dukung aja gitu loh, karena ini kan adalah pertama sebuah prestasi juga kayak gitu. Kedua, mereka tuh sudah mendapatkan medali gitu, dan bener-bener emang berprestasi, terus kayak kenapa harus dihujat, kenapa tidak didukung kayak gitu. Nah, setelah Agnes Mo ada banyak menteri, diantaranya adalah Menteri Nadiem Makarim sama Menteri Erick Thohir yang dua-duanya mengapresiasi dan akhirnya mendukung dua anak berprestasi ini, karena memang mereka berdua selain berprestasi, mereka juga kayak doing something positif gitu loh, jadi bukan yang kayak mandi lumpur gitu ya Wak, kayak gitu. Nah, gara-gara mandi lumpur gue jadi ingat bahwa kenapa sih justru masyarakat Indonesia ini, atau memang kitanya, memang ini sebenarnya pertanyaan aku sih sebenarnya, kayak kenapa justru yang viral-viral itu adalah orang-orang yang kenapa justru yang berprestasi kayak gini malah nggak viral, sekalinya viral malah dari hujatan kan, kayak maksudnya padahal mereka tuh berprestasi, mereka melakukan hal positif loh kayak gitu untuk bisa kita ambil inspirasinya kayak gitu. Kenapa yang mandi lumpur harus viral malahan? Kenapa Fajar Sad Boys mungkin yang bercerita soal kisah cintanya padahal dia usia anak sekolah kayak gitu, terus kemudian Fajar Sad Boys yang jadi bahan tertawaan karena salah mengartikan pertanyaan Denny Cagur kayak gitu kan. Jadi maksudnya sekali dilihat lucu sih, tapi maksudnya kan nggak bisa kayak dijadikan bercandaan kayak gitu. Dan maksudnya kayak kenapa nggak kita mengapresiasi kenapa nggak yang viral-viral ini adalah orang-orang yang sangat berprestasi kayak gini gitu loh. Jadi yang sering aku jadikan pertanyaan kayak gitu, termasuk mungkin teman-teman udah sering lihat atau kemarin juga sempat dibicarakan, tapi nggak se-hype si Fajar ataupun si mandi lumpur kayak gitu ya. Jadi ada Nono, bocah NTT yang juara lomba matematika dunia, padahal dia bocah NTT yang banyak orang itu kayak udah NTT segala macem. Jadi sebenarnya Nono itu mengikuti perlombaan matematika dan sempoa yang digelar secara online. Jadi Nono berhasil menyingkirkan setidaknya 7.000 peserta lainnya. Jadi Nono ini adalah murid kelas 2 SD yang berusia 8 tahun. Sekolahnya di SD Inpres Buraen 2, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, NTT. Nah, jadi Nono itu adalah juara 1 lomba matematika tingkat dunia. Nono itu mengikuti kompetisi internasional Abacus World Competition gitu. Jadi memang sudah mengalahkan 7.000 peserta lainnya dan Nono yang menang. Tetapi kenapa tetap yang viral, tetap yang lain-lain kayak gitu. Mungkin sebenarnya memang selain kita juga harus mengapresiasi warga-warga Indonesia sendiri dengan karyanya. Ini tuh prestasi loh gitu loh. Jadi memang ada perbedaan ya, kenapa yang mandi lumpur justru malah dikasih tempat, yang Nono, yang Devina dan Keisha malah justru tempatnya seberapa banyak headline berita Nono bocah NTT yang juara lomba matematika dunia ini, banyak headline beritanya yang isinya kayak gini, jarang diekspos atau apa kayak gitu. Maksudnya jadi sebenarnya cara mengeksposnya pun juga nggak se-viral yang lain kayak gitu. Kayak misalkan mungkin kalian lagi suka untuk nontonin sama Fajar atau misalkan yang mandi lumpur atau segala macem kayak gitu. Terlebih belakangan yang mandi lumpur itu kan diundang kemana? Ke salah satu televisi swasta. Dan kenapa yang berprestasi justru nggak viral, dan kenapa yang kita, atau memang karena konsumsinya, yang mengonsumsi itu kan adalah kita sendiri gitu loh. Apakah karena memang kita sendiri yang tidak cukup tertarik dengan yang seperti itu kayak gitu kan maksudnya. Apakah karena yang pintar-pintar atau yang berprestasi itu tidak bisa digimikin atau nggak bisa memperoleh rating atau apa kayak gitu. Jadi atau memang yang pintar-pintar ini tidak bikin orang nyambung atau kayak gimana, gue juga nggak tahu. Cuman maksudnya ada baiknya lah, kenapa kita menggunakan media sosial juga ada peran kita untuk kayak ikutan menyebarkan berita-berita baik, berita-berita yang gak hoax, dan berita-berita yang penting tentunya gitu loh. Sekarang kalau misalkan dipikir kayak Nono anak kelas 2 SD bisa menang lomba juara dunia
matematika kayak gitu. Sebuah prestasi bukan? Termasuk juga Keisha dan juga Devina kayak gitu. Sebenarnya agak miris ya. Jadi kenapa yang justru berprestasi yang tidak viral? Kenapa? Mungkin kalian bisa jawab pertanyaan gue di bawah sini. Sekaligus gue mau cabut aja, kita sudahi karena sudah mau malam. Segitu dulu aja. Mungkin kalau ada yang setuju sama gue atau misalkan nggak setuju sama gue, silahkan kita bisa ngobrol lanjut di komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya genpi.co. Ingat, semuanya ada peran kalian semua, ada peran kita semua di sini.